yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Yang tadi sebagian wirid dzikir yang kita baca tadi, kita bersaksi bahwasanya setiap nikmat yang kita miliki dan semua makhluk yang kita miliki semata datangnya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kumpulnya kita kembali semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Di rumahnya sebagai tetamunya bersimpu di hadapannya memenuhi seruan panggilannya, panggilan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja alhamdulillah kita saat ini duduk bersama untuk mencari menuntut apa yang diwajibkan olehnya dalam syariatnya. Sebagai sumber segala kebaikan bagi setiap umat yang pernah diwariskan oleh Rasul utusan Allah terhadap setiap mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebabnya berkenan menyempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinyatakan oleh para ulama kita, tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita lahir atau batin, dunia sampai akhirat dan semua makhluk Allah kecuali wasilah Nabi kita Muhammad. Pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut dan para pencinta beliau, dengan harapan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta beliau. Allah kelak masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan baca tafsir dan kita berupaya untuk memahami sedikit dari luasnya ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Yang Al-Quran yang kita miliki merupakan intisari dari setiap kitab suci yang Allah berikan kepada setiap Nabi dan Rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Ada yang menyatakan dari ulama ada 104 kitab yang Allah berikan kepada Nabi Rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad. Ada yang mengatakan 114 kitab, ada yang mengatakan lebih, dan merupakan bagian daripada rukun keimanan kita. Kita beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para Nabi Rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak setiap Nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab. Sebagian para Nabi dan Rasul. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya kitab suci kita Al-Quran merupakan intisari dari semua kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Intisarinya artinya semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap nabi dan rasul ada dalam kitab suci Al-Qur'an, ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan alhamdulillah kitab suci kita Al-Qur'an sudah ditegaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rahasia ilmu, hikmah, pengetahuan dan lainnya yang bisa kita gali, kita dapatkan dari kitab suci kita Al-Quran amat sangat luas sekali. Dan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari lautan yang ada di muka bumi. Allah nyatakan kepada kita tentang kitab suci kita Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, mungkin surat yang familiar dengan kita, terutama
Kita dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca di malam Jumat dan di hari Jumat surat Al-Kahfi. Paling minim sekali ya. Paling minim sekali. Kalau bisa lebih dari sekali. Kalau bisa malam sekali, siang sekali. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Dan dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Kahfi Allah menegaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membuka wawasan kita agar kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham akan Al-Qur'an, mengerti akan Al-Qur'an, betapa luas kandungan yang ada di dalamnya. Yang layak untuk setiap kita sebagai hamba yang beriman untuk berupaya mengetahuinya, mempelajari dan menyelaminya. Allah menyatakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai kekasihku Muhammad, qul law kana al-bahr, andaikan sungguh lautan itu, lautan yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan insya Allah kita semua mengerti ketika kita dahulu belajar ilmu pengetahuan agama alam IPA atau lainnya, itu dijelaskan bahwasanya bumi ini semuanya yang lebih luas dari daratan adalah lautan. Lautannya kurang lebih 2/3 muka bumi ini lautan. Itu laut dan sungai. Maksudnya karena sungai anak lautan, sumber airnya adalah dari lautan. 2/3 muka bumi ini lautan, air isinya. Hanya 1/3 muka bumi ini isinya daratan. Yang begitu banyak, tidak ada satupun manusia mungkin, wallahu alam, mungkin saya tidak tahu, yang bisa memastikan berapa banyak kubik jumlah air yang ada di muka bumi. Yang jelas setiap hari kita masyarakat Kali Samarinda, ledeng kita jalan, alhamdulillah Sungai Mahakam tidak pernah kering. Sungai Mahakam tidak pernah kering. Allah menegaskan kepada kita, andaikan semua lautan yang akan ada di muka bumi ini midadan li kalimati rabbi, sebagai tinta untuk mengungkap, menguak rahasia ilmu, pengetahuan, hikmah dan semua yang terkandung di dalam Al-Quran, dijadikan lautan yang ada di muka bumi ini, sungainya dan semua air yang ada di dalamnya sebagai tinta untuk mengungkap, menguak kalimat-kalimat Tuhanku yaitu Al-Quran. Allah menegaskan, bukan pakar, bukan si fulan, bukan si fulan. Allah sendiri yang langsung menegaskan, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungguh lautan itu, artinya semua air yang ada di muka bumi itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ia mampu menguak semua isi rahasia kandungan yang ada di dalam kalimat-kalimat Tuhanku Allah, walau ji'na bimislihi madada. Allah menegaskan, walaupun andaikan kami datangkan seperti lautan itu kembali sebagai tinta untuk menguak kalimat-kalimatku Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kedua kalinya pun habis itu lautan, dan kalimat Allah Al-Quran belum sempat selesai dikuak. Andaikan ditambah kembali itu sebanyak lautan sebagai tinta untuk kembali menguak ketiga kalinya akan isi dan semua kandungan yang ada dalam Al-Quran, habis Al-Quran belum selesai. Andaikan ditambah lagi lautan yang ada untuk kembali menguak keempat kalinya isi Al-Quran,
Dikecilin dikit. Maka lautan itu pun untuk keempat kalinya akan habis untuk menguak Al-Quran, dan Al-Quran pun tidak kembali habis, masih tersisa. Andaikan untuk kelima kalinya ditambahkan lagi lautan yang ada untuk menguak kembali isi Al-Quran yang belum selesai untuk dikuak, habis yang kelima itu, Al-Quran belum habis. Dan sebanyak apapun, berkali apapun untuk ditambahkan, Al-Quran pun tidak akan pernah habis dikuak rahasianya. Itulah Al-Quran yang kita miliki. Bukan manusia yang ngomong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan manusia yang ngomong, mungkin bisa keliru, bisa salah. Kita mungkin percaya atau tidak, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang bicara. Agar kita mengerti, paham Al-Quran yang kita miliki. Kalau begitu, betul kata ulamanya, semua yang ada dalam rahasia kitab suci Al-Quran yang pernah ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran jauh lebih banyak rahasia yang tersimpan di dalamnya dari rahasia-rahasia yang pernah ada dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kembali hal ini dalam surat Luqman, surat yang datang setelah surat Al-Kahfi. Allah kembali menyatakan dalam surat Luqman untuk kembali mungkin memantapkan keyakinan kita. Barangkali masih ada keraguan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyatakan dalam surat Luqman. Kalimatnya lebih dari yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Kahfi. Allah menyatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aklam, andaikan semua yang ada di muka bumi ini dari pepohonan, pohon yang ada di muka bumi ini, bukan yang ada di hanya Kaltim. Andaikan semua pepohonan yang ada di muka bumi ini semuanya, dari barat sampai ke timur, semua pepohonan yang ada, aklamun, diibaratkan sebagai pena-pena. Andaikan semua pohon yang ada di muka bumi ini sebagai pena, artinya Masya Allah banyaknya pena yang ada. Tak bisa kita bayangkan berapa miliar itu pena yang bisa dihasilkan dari pohon yang ada di muka bumi ini. Kita pun tidak mampu untuk mengungkapkan berapa banyak akan jadi penanya itu. Wal bahru min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan yang ada di muka bumi ini juga semuanya min ba'di, setelahnya lautan itu, sab'atu abhurin, andaikan ditambahkan lagi 7 kali lautan yang ada di muka bumi itu semuanya, digunakan semua itu untuk menggores, mengungkap, menguak rahasia dan apa yang tersimpan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah. Maka pena dan isi lautan yang ada itu tidak mampu untuk menyelesaikan, menguraikan, mengungkap isi kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan itulah Al-Quran yang kita miliki, yang dijadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai wasiat untuk kita pegang teguh. Tapi wasiatnya bukan hanya Al-Quran. Rasulullah mengatakan, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihima. Bukan bihima. Aku sungguh tarikun, akan meninggalkan bagi kalian wahai umat sesuatu yang jika kalian betul-betul berpegang teguh dengan keduanya. Bukan satu, keduanya. Bihima, dengan keduanya, dengan berbagai macam riwayat. Lan tadillu ba'di abadan.
kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selamanya. Rasul mengatakan sudah selamanya. Lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selamanya. Selama masih ada Al-Quran, selama masih ada iman di muka bumi ini, kalian ketika berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Kitab Allah, sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Rasulullah mengatakan kalau kita berpegang dengan keduanya, tidak boleh salah satu, tidak boleh hanya Al-Quran, tidak mau sunnah, atau sunnah tidak mau Al-Quran, tidak. Rasulullah mengatakan bihima, dengan keduanya. Riwayat, dalam riwayat lain yang banyak Rasulullah mengatakan ya dengan berbagai macam kalimat ya. Ini mungkin yang agak singkatnya. Kitab Allah wa itrati, kitab Allah, Al-Quran dan itrahku, anak cucuku. Ahlu baiti, mereka adalah ahli baitku, keluargaku. Yang Allah nyatakan, innama yuridullah yutiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Fa innahuma lam yatafarraga, sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah. Artinya ahli bait mereka adalah, artinya mereka yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad yang kita bisa lihat dalam pola hidup mereka. Bahasa kita mungkin Al-Quran hidup atau sunnah hidup. Karena untuk repot kita bisa bisa mengetahui siapa yang bisa mengamalkan betul Al-Quran dan sunnah sebagai bahan untuk kita tidak tersesat setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu lakon-lakonnya, perlu panutan-panutan dalam memahami itu. Ya, tidak semua umat mampu memahaminya, mampu mengetahuinya, sehingga mungkin repot untuk mereka menjalaninya. Jadi Rasulullah SAW tegaskan kepada kita umat agar kita mudah, agar kita tidak sulit susah dalam menjalankan kedua itu, Al-Quran dan sunnah. Fa innahuma, sesungguhnya Al-Quran dan ahli baitku, anak cucuku, lan yatafarraga, mereka tidak akan pernah sampai kapanpun berpisah, hatta yarida alayal haud, sampai keduanya mendatangiku di telaga nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tidak akan berpisah. Ya, artinya ya, anak cucu Nabi besar Muhammad yang menjadi panutan kita dalam menjalankan Al-Quran dan sunnah, mereka yang betul-betul mengamalkannya. Al-Quran dan sunnah mereka lah yang menjadi panutan kita. Tidak semuanya, artinya mereka lah yang menjadi panutan kita dalam kita menempuh jalan Allah agar kita tidak tersesat menempuhnya. Artinya sudah kita bisa bayangkan begitu luar biasa Al-Quran. Dan kita selayaknya sebagai hamba yang beriman tidak lagi perlu meragukan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu Al-Quran merupakan tolak ukur kita untuk mengetahui ini benar atau ini tidak ini jalan hidayah atau ini kesesatan. Sehingga kita bisa memilih apa yang kita dengar, dan kita bisa menentukan benar atau salah itu. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, mengatakan hukum Al-Quran ini sudah tidak sesuai dengan masa ini, karena Al-Quran turun, apalagi mereka sambil mengatakan isu-isu desas-desus yang sumbernya dari Yahudi Nasrani, Al-Quran turun di masa jahiliyah, sudah tidak layak lagi untuk saat ini, di masa kemajuan zaman yang amat sangat luar biasa. Allah sudah tegaskan, karena Al-Quran tidak hanya turun di masa itu, Rasulullah sudah wasiatkan, karena Al-Quran tidak hanya
pas sesuai dengan masa itu, tapi sampai hari kiamat. Sehingga kita umat tidak perlu melakukan Al-Quran dan ketetapan yang Allah bikin dalam Al-Quran. Maka ulama kita mengatakan siapa meragukan hukum Al-Quran, isi Al-Quran dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, hukumnya murtad. Siapapun yang meragukan Al-Quran apapun, bahkan ulama mengatakan kalau mereka meyakini atau mengatakan Al-Quran lebih satu huruf atau kurang satu huruf, hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Allah pun sudah tegaskan kepada kita, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran, Alkitab la raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan apa yang ada di dalamnya. Tidak boleh kita meragukannya, baik surat yang awal atau sampai surat yang akhir, baik surat yang ada atau ayat-ayat yang ada. Kita mulai dari surat terakhir, juz terakhir ya, juz Ammah, yang kemarin bulan lalu kita sudah dengarkan sedikit banyak dari tamu kita Habib Muhdar bin Ali Idrus dari Hadramaut. Ya, khairu masyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Surat Ammah atau dinamakan surat An-Naba atau dinamakan surat An-Naba'il Azim atau surat Amma yatasaalun. Makkiyah, turunnya surat ini di kota Makkah. Wa hiya ahda wa arba'una ayah. Semuanya ada 41 ayat. Amma yatasaalun, dan kaitannya dengan surat sebelumnya, surat Al-Mursalat. Allah menyatakan dari akhir surat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan hadis apa yang diungkapkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kuffar Quraisy setelah Al-Quran, yu'minun, mereka akan beriman. Ini sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada sesuatu selain Allah yang bicara sehingga membuat mereka beriman, percaya kepada pembicaraannya dan apa yang dibicarakan olehnya? Artinya kalau sudah mereka tidak percaya dengan Al-Quran, dengan yang lain pun mereka tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena sudah datangnya ini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meyakini Allah pasti akan meyakini kebenarannya. Maka ketika mereka saling bertanya tentang Al-Quran, apakah benar ataukah tidak yang tersimpan di dalamnya, terutama mengenai hal yang akan terjadi setelah kehidupan kita. Kan tidak gampang ya, tidak gampang percaya akan apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Setelah sebagian manusia mereka tidak percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Bagaimana mereka akan meyakini, mengetahui sesuatu yang akan terjadi setelah kematian? Yang semua meyakini artinya ketika seseorang mati, meninggal, habislah kisahnya, ceritanya. Ia akan dimakan oleh tanah dan lain sebagainya, menjadi tulang belulang, bahkan sesuatu yang hancur, habis, tidak tersisa dari bagian tubuhnya kecuali mungkin sedikit bagian di bawah ekornya, namanya adbud dhanab, tulang ekor kecil yang tersisa habis. Bagaimana sesuatu yang sudah habis itu akan kembali hidup, kemudian akan ditempatkan di salah satu tempat? Itu kan agak repot. Perlu seseorang yang memang betul-betul pas, pandai, cakep, piawai dalam menjelaskan.
dalam menjelaskan, dalam mengungkapkan, menguak hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih dari manusia-manusia yang ada di setiap masa generasi para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dan mengenalkan kepada manusia semua akan Sang Maha Pencipta dan bahwasanya mereka akan kelak dibangkitkan oleh Sang Maha Pencipta itu untuk menempati salah satu dari dua tempat, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, yang setelah mereka alami dalam kehidupan mereka akan dimatikan dan mereka semua melihat, menyaksikan bahwasanya orang-orang yang di masa mereka mati dan mereka pun bergiliran untuk mati, kok tiba-tiba yang mati itu ketika mereka dapatkan ya tinggal tulang belulangnya atau sudah hancur habis sama sekali, nanti kelak mereka akan dibangkitkan dan akan ditempatkan satu tempat. Kalau di masa dulu mungkin masih wajar mungkin ya, memang pengetahuan ya masih ya tidak terlalu maju. Mungkin mereka lebih repot dari kita yang hidup saat ini untuk memahaminya, meyakini, mempercayai dan beriman kepadanya. Tapi bukan hanya mereka yang ada di masa itu yang meragukannya, sampai sebagian kita di antara kita yang hidup saat ini pun meragukan hal itu. Dengan teknologi yang amat sangat canggih luar biasa pun meragukan itu. Jadi ketika terjadi perbincangan antara mereka mengenai Al-Quran dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan ke dalamnya, terutama mengenai hari yang akan mereka lalui setelah mereka mati, dibangkitkan kembali, dan setelah itu maka mereka pun saling bertanya satu sama lain di antara mereka, amma yatasaalun. Maka Allah tegaskan, atas apa atau sesuatu apa sih yang mereka selalu bertanya satu sama lain antara mereka tentang sesuatu yang jelas ya mereka tidak akan pernah mampu untuk menerima, beriman dengannya, kecuali atas seseorang yang mereka yakini kebenaran ucapannya. Yang menegaskan, menjelaskan akan mereka hal itu sehingga mereka mampu untuk mempercayainya walaupun jauh dari akal pikiran mereka. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan, sebagian orang Quraisy bertanya kepada sebagian yang lainnya, sehingga ini menjadi perbincangan mereka karena datang Al-Qur'an sebagai wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan akan hari kebangkitan. Begitu juga semua kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Rasul untuk umat mereka menegaskan hal itu. Semua kitab suci ya, bukan hanya Al-Qur'an menegaskan hal itu. Datang Nabi besar Muhammad menegaskan itu jauh lebih sempurna dari sebelumnya dari kitab-kitab suci yang ada. Anin naba'il azim, Allah menegaskan mereka saling bertanya satu sama lain tentang naba'il azim, berita yang amat agung, berita yang amat sangat besar. Bayan lidzalika syai', untuk menegaskan sesuatu yang mereka menjadikan perbincangan, pertanyaan antara satu sama lain dari mereka. Wal istifham litafkhimi, istifham amma untuk tafkhimi, untuk menegaskan kepada kita bahwasanya sesuatu yang ada ini, yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang agung. Wa huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang datang dengannya Nabi Muhammad minal Qur'an, dari Al-Quran al-mustamil alal ba'ts wa ghairihi, yang mana di dalamnya meliput tentang berita, kisah, cerita, kabar tentang hari kebangkitan dan lainnya. Hari kebangkitan dan lainnya. Dibangkitkan kita, nanti ada mizan, nanti ada hisab, nanti ada sirat, nanti ada telaga, nanti ada surga, neraka, nanti di surga ada kenikmatannya, nanti di neraka ada adab yang seperti
Itu yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an. Yang sebagian tadi sedikit kita dengar dari imam ketika baca surat Sabbi isma rabbikal a'la. Situ juga Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, menegaskan bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan yang ada di muka bumi, yang ada di bumi ini. Lebih baik, lebih kekal. Semua yang kita dapatkan tidak akan pernah ada ujungnya, habisnya. Baik di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan tidak akan ada pernah kematian setelah kematian kita saat ini di dunia. Semuanya hidup. Dengan kehidupan yang begitu amat sangat indah, lebih dari yang kita bayangkan. Dan satunya dengan kehidupan yang amat sangat mengenaskan, menyakitkan lebih dari yang kita bayangkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka dalam masalah berita itu, cerita itu tentang kebangkitan dan apa yang ada dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari selainnya, mukhtalifun, berbeda pendapat. Al mu'minun yuthbitunahu wal kafirun yunkiruna. Orang-orang beriman pasti mereka membenarkannya, orang kafir mereka tidak membenarkannya, mereka mengingkarinya. Ada yang mengatakan orang-orang kafir sendiri mereka berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan syair Al-Qur'an itu, dan ada yang sebagian mengatakan fihi kahana, dalamnya ada kahana, arti berita-berita yang biasa dibawa oleh paranormal. Kan mereka kenal paranormal. Ada orang-orang pintar bahasa kita di masa mereka. Mereka nanti akan membawa cerita kisah berita yang datangnya dari atas, dari bangsa-bangsa jin yang mereka miliki, yang mereka punya, sebagai partner mereka dalam berupaya mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga mereka bisa mengungkapkan sesuatu hal yang akan terjadi. Mereka mengatakan ada sebagaimana itu fihi kahana, itu berita yang biasa dibawa oleh namanya orang-orang pintar yang ada di masa kita, dan lain sebagainya, begini begitu dan lain sebagainya. Antara mereka sendiri orang-orang kafir mereka berbeda pendapat. Kalla saya'lamun, sama sekali hal itu tidak benar. Al-Qur'an bukan syair. Karena mereka orang Arab paham dan mampu membedakan mana yang syair, mana yang bukan syair. Karena mereka semua ahli syair. Orang Arab semua masa jahiliyah mereka ahli syair. Ya mungkin bahasa kita syair lah atau pantun lah bahasa kita. Mereka bikin syair, ahli syair. Ketika mereka bikin syair, mereka tidak bikin dulu apa ya temanya ya, apa yang akan dibicarakannya. Setelah ini nanti satu bait apa ya? Enggak. Mereka kalau membuat syair itu mereka langsung. Jika mereka tinggal ngomong aja langsung. Seperti kita bicara, syair lambung, bikin syair, tiba-tiba mungkin 10 bait syair, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100, ada yang lebih. Seperti Qasidah Burdah lebih daripada 100 bait. Syair langsung. Dan mereka sering perlombakan setahun sekali syair.
mana yang terbaik dan mana yang terindah. Allah mengatakan kalla, tidak tepat, tidak benar apa yang mereka mengatakan. Apalagi kalau berita ini bawa seperti berita ini bawa oleh namanya kahana, orang-orang pintar. Enggak, orang pintar itu bawa berita dari jin. Jin kalau bawa berita dari 100 berita, satu yang benar, 99-nya dibungulin kita. Nah, ini tidak ada yang tidak tepat, semuanya benar. Kalla, sama sekali tidak. Ada ancaman di dalamnya. Saya alamun, mereka akan mengetahui. Ma yahillu bihim ala inkarihim lah, apa yang akan mereka dapatkan atas pengingkaran mereka terhadap Al-Quran. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian kalla, sama sekali tidak benar apa yang mereka nyatakan. Kekufuran mereka, keingkaran mereka terhadap Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, saya'lamun, pasti mereka akan tahu kebenarannya nanti. Semua berita cerita yang dihikayatkan diungkap dalam Al-Quran, mereka akan tahu saat ini atau kelak akan kebenarannya, dan mereka akan mendapatkan apa yang sudah diberitakan sesuai dengan berita yang ada di dalamnya. Takkid, Allah mengatakan tidak, sama sekali mereka akan tahu kelak, dan sama sekali tidak benar apa yang mereka lakukan, nyatakan, mereka kelak akan mengetahui kebenarannya. Ini diulang oleh Allah dua kali untuk memperkuat yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu tunjukkan, ya harus ada dalilnya, harus ada buktinya, harus ada bahasa kita referensinya untuk kita mampu memahami, meyakini apa yang dibawa, yang ditegaskan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tidak benar apa yang mereka nyatakan, sekali-kali lagi tidak benar apa yang mereka lakukan, yang mereka nyatakan. Mereka akan tahu kelak kebenarannya. Ya, saat ini ketika mereka hidup di atas dunia, kalau terbuka pola pikir mereka, hati mereka, atau kalau tidak kelak ketika mereka sedang menghadapi sakaratul maut, ketika dibukakan bagi mereka tabir, sehingga mereka melihat tempat yang akan mereka diam nanti kelak di hari kiamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kala itu mereka akan tahu. Atau kalau tidak, setelah mereka akan dibangkitkan nanti kelak mereka akan tahu. Dan itu yang Allah sebutkan kepada kita dalam surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah, tatkala mereka melihat apa yang selama ini mereka permasalahkan, perselisihkan antara mereka, ternyata benar adanya. Mereka pun minta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menyaksikan, tatkala mereka melihat, dan sesuatu yang mereka selama ini namanya tidak yakini ternyata betul adanya. Apa Allah nyatakan dalam surah As-Sajdah sebelum sujud sajdah itu? Rabbana absarna, Tuhan kami, baru mengakui, Tuhan kami, absarna, sungguh kami telah melihat dengan mata kepala kami sendiri apa yang pernah dahulu kami dapatkan berita, cerita, kisah tentang hari ini, dan semua yang ada kami sudah melihat saat ini betul adanya, benar sesuai dengan yang diberitakan dahulu saat kami masih hidup. Wa sami'na, dan kami saat ini mendengar ya Allah, dan kami yakini atas apa yang kami dengarkan dari Nabi Rasul utusanmu, yang selama ini yang selama hidup kami hanya mendengar
Tapi saat ini kami sungguh bukan hanya sekedar mendengar, kami melihat sendiri ya Rabb. Rabbana absarna fasami'na farji'na. Pulihkan lagi ya Rabb. Kembalikan kami lagi ya Rabb. Untuk apa ya? Untuk berbuat baik. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberitakan kepada kita tentang apa yang akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menegaskan, menjelaskan bukti-buktinya agar kita beriman, percaya. Dan sudah diutus oleh Allah seorang Nabi Rasul utusan yang mereka percaya atas semua yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Mereka tidak sama sekali pernah menyangkal sebelumnya apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad al-Amin, Muhammad seorang yang jujur. Tidak pernah beliau berbuat khianat, seorang yang benar ucapannya, tidak pernah beliau berbohong berdusta seumur hidupnya sebelum ini. Tapi namanya hidayat mahal. Hidayat itu mahal. Allah tidak berikan kecuali hamba yang Allah khusus. Dari sekian hamba yang melintas sirat 1000, hanya satu yang selamat. Satu dari 1000. Ada riwayat dari 100 yang melintas sirat nanti jembatan itu, hanya satu yang selamat, 99 tidak selamat. Satu dari sedikit dari banyak. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah hidayat itu, dan Allah jadikan hamba yang sedikit itu. Dan Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa galilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Makanya kita minta selalu untuk dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang tidak mampu syaitan iblis untuk menggodanya. Karena tugas iblis yang utama untuk menggoda kita dari hadapan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita. Apa tujuan utamanya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan dapatkan ya Allah kebanyakan mereka Bani Adam manusia yang syakirin, yang bersyukur, pandai bersyukur. Wallahu a'lam. Ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bukti-buktinya agar kita yakin, percaya, memahami hal itu, beriman dengan hal itu. Kenapa? Karena selama kita hidup kita melihatnya, kita menyaksikannya, kita membenarkannya. Dan kita tidak mengingkarinya. Maka Allah akan sebutkan nanti bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan semua yang sudah meninggal, yang mati, walaupun yang sudah habis, walaupun yang dibakar sehingga menjadi abu, walaupun abu itu ditebar sehingga abu itu semuanya tidak bersatu, maka Allah akan kembalikan itu semua. Akan kembali menyatu nanti di hari kiamat. Ya, tapi dengan kondisi yang berbeda ya. Dengan kondisi yang berbeda. Kita tidak halus kayak ini Bang nanti di hari kiamat. Ganal-ganal kita. Kayak pohon kelapa. Nah, kita nanti kayak pohon kelapa tinggi-tinggi, tidak halus-halus. Min hadzakar min tis'ah. Dalam ayat ini Allah sebutkan ada tis'ah, ada 9 bukti bahwasanya apa yang mereka perselisihkan itu benar adanya. Nyata kelak adanya. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Alhamdulillah ya, kita Allah berikan Al-Quran. Tinggal kita harus berupaya menjalin ikatan hubungan kita dengan Al-Quran. Dan kita berupaya untuk membacanya dan meresapinya. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Afala yatadabbaruna Al-Quran
Apakah mereka tidak berupaya untuk memahami Al-Quran itu, kata Allah? Am fi qulubihim akfaluha, ataukah mungkin di hati mereka ada kunci sehingga mengunci hati mereka, sehingga mereka sama sekali tidak mampu untuk memahami isi memahami itu Al-Quran. Mudah-mudahan ada kunci dalam hati kita untuk memahami Al-Quran. Allahumma amin. Kada ia merupakan panutan kita. Rasulullah mengatakan, man ja'alahu amamu ghadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, artinya ia umpat Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan A, umpat B, C. Maka Al-Quran akan menggiringnya ke dalam surga Allah. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak mau itu ikut Al-Quran, tidak mau berjalan sesuai Al-Quran, di belakangnya maunya sendiri, gadahu ilan nar, maka Al-Quran akan menggiringnya ke neraka. Allah, kalau mau ada yang ditanyakan, fadhal. Fadhal. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan hal yang Masya Allah luar biasa. Sudah kita sama-sama habis sholat subuh zikir sampai terbit matahari. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa nanti kalau antum tidak sempat di masjid untuk sholat, pulang ke rumah yang antum lakukan pertama sholat. Niatnya duha, isyraq atau tambah hajat atau lainnya. Insya Allah antum mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji umrah yang sempurna. Kalau antum tambah 2 rakaat lagi sampai antum mendapatkan haji umrah yang sempurna, Allah ampuni dosa antum sehingga antum seperti orang bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya. Amalan yang sedikit 5 menit. 4 rakaat berapa menit? Ya 5 menit. Paling kita sholat 5 menit, tapi pahalanya begitu luar biasa dari Allah. Itulah kemurahan Allah untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair Allah berikan kita sehat afiat lahir batin insyaallah. Allah limpahkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita. Allah jadikan kita kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dan menantu cucu hamba yang saleh-salihah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, diiringi keberkahan darinya, dan mudah-mudahan apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita dapatkan dan iringi kebaikan dan keberkahannya. Ala hadiniyan kun salih salafal halazim wa hatul wa kun fi afia wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Nonton sekalian, demikianlah pengajian rutin pagi hari ini bersama Habib Hasyim BSA. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam, di mana pagi ini membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.